Halo, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel ini, Anda jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman Anda ya. Nah, hari ini saya akan share mengenai satu topik yang bisa membuat Anda semakin lebih berpikir luas ya. Karena namanya pengusaha ya harus usaha. Kalau kita pengusaha tapi kita nggak usaha ya gimana gitu kan, apalagi di zaman sekarang. Kita harus usaha, kita harus cepat karena competition di mana-mana dan mereka cepat. Begitu Anda launch marketing strategi Anda, iklan Anda dan sebagainya, kompetitor bisa langsung baca, mereka bisa langsung ngopi, besoknya langsung jadi produknya. Apalagi kalau Anda bergerak di bidang yang benar-benar tuh wah banyak banget competitionnya dan sebagainya. By the way, semua produk juga mulai banyak sekali competitionnya. Jadi kita harus cepat, dan kalau bisa strategi kita itu jangan terlalu ngopi gitu ya, atau ATM lah, amati tiru modifikasi, jangan cuma begitu. Karena kalau kita cuma begitu mengandalkannya, kita akan gampang kebaca oleh kompetitor ya. Kalau gampang kebaca oleh kompetitor ya, akhirnya apa? Anda bisa perang-perang terus ya. Akhirnya perang-perang terus ya, udah gimana caranya survive ya. Nah, maka saya akan sedikit kasih beberapa tips saya yang saya lakukan sehingga Anda punya beberapa cara supaya Anda tidak stuck di situ terus, tidak jenuh di situ terus ya. Nah, jadi Anda bisa simak video ini. Kalau Anda nggak jelas, Anda ulangi lagi, Anda pause, ulangi lagi ya, karena ini penting. Gini, ini contohnya adalah misalnya Anda punya produk A, apapun produk Anda ya, makanan, fashion, atau apapun lah produk Anda, jasa, segala macam, terserah. Nah, biasanya kalau kita ini gini, jadi biasanya kita cuma jualan gitu ya, wah kasih promo, jualan. Terus begitu kita jualan, tiba-tiba kenapa kok saya sudah promosi, tiba-tiba produk saya kok nggak laku, atau customer saya nggak ngerespons, atau kurang banyak peminat gitu ya, padahal saya gencar promosinya, padahal saya gencar bener-bener iklannya. Kenapa? Mungkin Anda tidak pernah monitoring, mungkin Anda tidak pernah evaluasi. Kenapa ya customer itu sampai bilang, atau nanti dan sebagainya. Anda mesti lihat realitas sekarang ya. Anda launch satu iklan marketing, apapun lah, Facebook Ads, Instagram Ads, apapun, baju kayak atau apa. Memangnya Anda pikir yang belajar Instagram Ads itu cuma Anda? Semua kompetitor Anda juga belajar Instagram Ads, semua kompetitor Anda juga belajar Facebook Ads. Jadi begitu Anda keluarkan iklan Anda, wah saya jual baju begini, besoknya kompetitor Anda juga jual baju. Dan kalau mereka punya budget lebih gede, udah kalah iklan, kalah awareness, kalah. Bisa jadi customer Anda yang tadinya lihat iklan Anda, karena lihat iklan kompetitor lebih gencar ya mereka pindah. Bisa begitu, apalagi mungkin mereka punya penawaran lebih baik. Hati-hati. Maka zaman sekarang kita harus bukan hanya kita ikutan, wah lagi bagus semua ikutan, bukan. Tapi kita juga harus berpikir sedikit. Kalau kita lakukan dengan cara yang sama, nanti kompetitor juga ngikut. Ya, mungkin ada cara yang berbeda. Nah, salah satu ini sebelum saya bahas ini, salah satu yang saya pernah lakukan di salah satu klien saya adalah dia jual keripik, pisang sale gitu ya, pokoknya jual ya gitulah, snack begitu. Nah, gimana caranya dia melakukan hal yang berbeda? Biasanya kalau snack dijualnya di toko oleh-oleh, toko roti gitu kan, ya pokoknya toko makanan gitu kan. Nah, ini dia jualnya di apotik. Nah, kenapa jual keripik di apotik? Kalau dia jual keripik di toko oleh-oleh, toko makanan, orang kan bandingkan, oh ini keripik A, keripik B, keripik C. Harganya berapa? Harganya begini, dibandingkan. Jadi brand Anda, ya kalau kecuali Anda benar-benar unik deh, tapi bersaingnya akan banyak. Nah, ini satu klien saya, jualnya di apotik. Loh, kok di apotik, Coach? Di sana kan nggak ada yang jual keripik. Ya, nggak kepikir orang ke sana. Jadi kompetitor Anda nggak akan kepikir ke sana. Nah, dia jual keripik di situ. Ternyata pada saat orang nunggu obatnya diracik, dia beli keripik. Nah, di situ tidak ada kompetitor. Ya, itu contoh aja. Nah, jadi kalau kita buat strategi marketing, ya, usahakan jangan yang bisa dibaca oleh kompetitor. Usahakan, ya. Memang nggak gampang, tapi kita berusaha. Nah, maka sebelum itu, pertama, kita harus tahu produk saya. Misalnya ini, anggaplah ini customer Anda lah. Customer A. Ya, di tips saya sebelumnya Anda kalau belum tahu, Anda bisa nonton tips saya tentang membeda-bedakan atau memapping customer. Ada customer A, B, C, D. Penting. Jadi Anda fokus. Ini misalnya Anda mapping customer A, ya. Pokoknya customer A itu customer yang paling bagus lah, rutin, loyal gitu kan. Mereka juga benar-benar support Anda dan sebagainya. Ya udah, customer A 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, setelah Anda punya, misalnya Anda punya reseller nih, contoh ya, Anda punya reseller. Nih customer A, dia bilang, "Iya deh, nanti saya sih mau sih, cuma nanti dulu ya." Nanti dulu gitu ya. Customer B bilang apa? Customer yang sales 2 bilang, customer ini bilang gimana? Nanti deh, saya masih banyak nih stoknya.
banyak stoknya. Ya, lalu ada reseller C, reseller 3 nih, datangnya customer yang ini misalnya A, ini misalnya customer 1, 2, 3, 4 dan sebagainya ya. Terus bilang gini, wah stoknya masih banyak. Terus dia bilang, iya deh nanti, tapi belum dulu ya. Gitu loh. Nah setelah Anda mapping seperti ini, ya saya tahu tulisan saya memang nggak bagus sih, tapi saya cuma kasih inti poinnya, inti pemikirannya aja. Jadi kita bikin mapping begini, terus kita evaluasi begini ya. Aduh coach bikinnya males. Nah, saya tidak harus Anda bikin pakai bener-bener detail secara program, secara semi cowboy dulu juga boleh, ditulis tangan ataupun pakai Excel juga boleh. Yang penting Anda monitoring, Anda bisa evaluasi. Oh ternyata dari sekian banyak customer ini bilang nanti dulu, ini stoknya banyak, ini belum tahu dan sebagainya. Nah pertanyaannya, kalau Anda tahu data ini, Anda bisa baca apa? Anda bisa, oh ternyata kalau Anda lihat, ternyata bulan lalu sama bulan sekarang kok pembelian dia berkurang, kok pembelian dia menurun dan sebagainya. Ya, nah harus kita pelajari ini. Ini satu. Berarti kita harus tahu, oh ternyata produk saya tidak selaku dulu, produk saya tidak secepat dulu. Terus gimana dong? Gimana caranya saya bisa survive? Oke. Nah inilah strateginya. Anda jangan hanya fokus ke solusi cuma satu. The power of option. Bisa catat the power of option. Maksudnya gimana? Oke, gini coach, masalahnya begini. Customernya berkurang nih, nggak ada yang beli nih, stuck dan sebagainya. Lalu gimana caranya? Ya udah, power of option. Opsi 1, ya cari customer baru. Cari customer baru. Mungkin customer tadi sudah stuck. Gimana cari customer baru? Ya nanti turunannya apa? Gimana strategi untuk dapetin customer baru? Dengan marketing lagi, dengan tambah iklan. Udah coach, tambah marketing, tambah iklan. Mungkin kita lihat lagi iklan yang berbeda dan sebagainya. Mungkin kita pikirin bagaimana cari customer baru. Bisa jadi direct selling aja gitu kan? Atau kita gimana caranya yang berbeda? Kolaborasi bisa jadi ya. Banyak strategi-strategi bisa kolaborasi. Anda kolaborasi dengan pebisnis lain yang target marketnya sama gitu. Bisa jadi begitu ya. Atau zaman sekarang kan digital. Ya sudah, IG live saja, kolaborasi dengan teman Anda yang punya Instagram followersnya juga ternyata teman-temannya bisa sama dengan Anda customernya, ngobrol-ngobrol di situ. Lalu Anda bikin satu offer penawaran. Bikin aja IG live ya, setiap hari apa, jam berapa, terserah. Mau setiap hari juga boleh. Kerjasama dengan bisnis lain atau pengusaha lain yang target marketnya sama dengan Anda, tapi produknya beda. Ya Anda pikirkan, misalnya kolaborasi IG live. Gitu. Ini contoh ya, atau macam-macam. Anda pikirkan bagaimana supaya dapat customer baru. Opsi 1. Itu baru opsi 1, belum tentu ini yang paling benar, tapi minimal ada opsi. Oh gini. Oh, gimana dampaknya? Oh ya bisa juga ya dapetin customer baru ya. Oke, tapi apakah itu jawabannya untuk nutupin bisnis Anda? Mungkin, karena customer lama sudah banyak nggak beli. Jadi opsi 1, cari customer baru. Terus ada opsi 2 nggak? Ada dong opsi 2. Opsi 2 apa? Opsi 2 apa? Opsi 2 apa? Ya bikin produk baru. Bikin produk baru. Ya, oh coach, tapi saya kan nggak produksi, saya kan jualan ini, kita dropship dan sebagainya. Iya, kita cari produk lain. Cari produk lain, bikin produk baru yang apa? Yang ada hubungannya, relevan dengan produk lama. Contoh, misalnya Anda produk lamanya jual baju gamis, gitu. Nah, produk barunya yang agak relevan, yang mungkin baju anak, baju jaket anak, mungkin nggak ada relevan, ya. Atau baju cowoknya dan sebagainya. Ternyata customer Anda mungkin stok yang banyaknya baju yang wanita, tapi mungkin dia juga pengen jual baju yang pria atau baju anak. Itu kan masih ada hubungannya. Bisa jadi kalau Anda range produknya ditambah, ya, ada kemungkinan besar Anda bisa menambah customer baru. Ada kemungkinan besar juga Anda bisa menambah pembelian dari customer lama yang mungkin tadi di data pertama, wah ini iya sih coach, dia nggak beli untuk produk A, tapi untuk produk B siapa tahu dia mau gitu, karena mungkin bahannya bagus, desainnya bagus, motifnya bagus, warnanya mungkin keren dan sebagainya, modelnya kekinian, bisa jadi mau. Opsi 2 belum selesai, apakah ini yang terbaik? Belum tentu, pikirin lagi opsi 3. Wah, oh ada opsi lagi ya? Iya dong, pikirin opsi 3. Opsi 3 apa? Bikin produk baru yang itu tulisan saya agak sedikit ini ya, bikin produk baru yang karena saya cepet-cepet ya, supaya bisa praktis gitu ya. Yang apa? Yang tidak berhubungan, yang tidak relevan dengan
produk A. Jadi Anda mungkin tidak ada hubungannya dengan produk lama. Ya misalnya tadi jualnya produk baju gamis gitu kan, tidak ada hubungannya. Ya, kalau yang mau opsi 2 kan bikin produk baru atau cari produk baru ada hubungannya. Ini nggak ada. Misalnya Anda jual sambal gitu tiba-tiba. Loh, coach, jual sambal? Iya. Kan nggak ada hubungan sama produk saya, kan jual fashion. Iya, tapi jual sambal. Loh, kan nggak ada hubungannya. Memang nggak ada hubungannya. Nah, itu maksudnya. Tapi bisa jadi kebutuhan akan si customer A itu juga mungkin mereka makan sehari-hari perlu sambal supaya masakannya ataupun makannya lebih enak dan sebagainya. Karena ternyata banyak target market Anda yang suka sambal. Dan kalau mereka beli dari Anda sudah percaya karena biasanya mereka beli produk-produk juga dari Anda. Jadi bisa jadi Anda udah terbangun kepercayaannya. Jadi dengan produk baru yang Anda buat atau bisa Anda cari yang tidak ada hubungannya dengan produk yang lama, ya itu juga bisa menambah pembelian customer lama kan gitu. Atau mungkin bisa jadi Anda juga punya customer baru. Lihat opsi 3. Tapi apakah itu juga yang tepat? Belum tentu. Pikirkan lagi opsi 4. Oh ada coach, ada, pikirkan ya. Nah, tadi price list. Nah, ini juga sama nih, price, harga, ya. Nah, ini penting juga nih buat Anda. Jadi price dan harga value penting, ya. Nah, ini cuma saya mengingatkan Anda bahwa yang namanya setting harga sebelum Anda opsi 4, setting harga itu harus selalu berhubungan dengan manfaat. Jadi kadang-kadang orang bilang, aduh mahal harganya. Tergantung, ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada kualitas. Ini penting, ya. Jadi Anda pada saat setting harga, ini nanti materi selanjutnya ya. Tapi basically saya akan share kepada Anda adalah penting sekali pada saat Anda setting harga, jangan hanya jual produk saja, tapi jual manfaatnya, value-nya apa sehingga orang mau bayar lebih mahal. Ya, ada harga, ada kualitas. Ya itu paling penting. Ya, kenapa orang harus beli lebih mahal? Karena ada kualitas apa yang diangkat, ya, dan sebagainya. Nah, opsi 4 saya tulis di atas saja. Ya, opsi 4 begini. Tadi opsi 3 udah, bikin produk yang tidak relevan. Opsi 4 apa? Opsi 4 ya, ada nggak opsi 4? Ada opsi 4. Opsi 4 adalah cari benar-benar customer baru. Ya. Cari customer baru yang produknya baru. Benar-benar cari customer baru dan produk baru. Misalnya, tadinya Anda jualnya ke B2B, Anda bisa jual ke B2C, customer baru, betul-betul customer baru, karena Anda lihat ada tren di sana, benar-benar cari customer baru, bikin market baru, bikin kolam baru, menciptakan pasar baru, itu opsi 4, ya. Gimana coach caranya opsi 4? Ya pikirin, contoh, misalnya tadinya Anda jual baju gamis, contohnya ya, lalu tadi Anda, mesti cari customer baru atau mungkin kita cari supaya customer baru, marketing baru dengan produk baju yang sama, itu opsi 2. Opsi 3, bikin produk baru tapi relevan dengan produk lama. Opsi 4 adalah atau opsi 3 bikin produk baru yang tidak relevan. Opsi 4 adalah benar-benar cari customer baru. Contohnya apa? Kita lihat tren sekarang. Ternyata orang senang di rumah, senang belajar online. Nah, senang belajar online bisa aja Anda buat satu kursus cara bikin cara menjahit atau gimana Anda ternyata punya skill tertentu. Ternyata Anda sharingkan itu di YouTube atau dimanapun Anda sosial medianya, ternyata ada orang juga yang butuh skill itu dan Anda ternyata bisa punya market baru dan produk baru, ya. Nah, saya ingin sharing kepada Anda, ya, bahwa ternyata namanya bisnis, ya. Kalau Anda stuck, jangan stuck di situ. Ya, paling penting Anda harus cari jalan keluar. There is a way if there is a will. Ada jalan jika Anda ada kemauan, ya. Jadi Anda harus cari jalan keluarnya. Ada beberapa opsi, the power of option. Nah, pikirkan dari beberapa opsi itu yang mana yang menurut Anda paling praktis dijalankan, paling cepat dapat hasil, dan paling mudah. Itu aja. Kalau bingung, ya konsultasi dengan orang-orang yang bisa jadi mentor Anda. Bisa juga dengan saya, gitu kan? Bisa jadi. Silahkan kontak di bawah kalau Anda pengen lebih benar-benar mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Karena penting Anda brainstorming dengan orang yang tepat. Kalau nggak nanti Anda, bagus jalan aja deh. Bagus jalan aja. Jangan-jangan action, tapi nggak bullet dan kompetitor ngelihatnya, wah ini gimana strateginya, bisa langsung dibaca. Hati-hati, ya. Oke, so kesimpulan buat Anda adalah kalau Anda stuck dengan masalah Anda, jangan stuck di situ, ya. Pikirkan cara keluarnya, brainstorm dengan orang yang tepat, pikirkan the power of option. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Sukses untuk Anda selalu. Take care, salam pengusaha.